Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, insya Allah tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang akan kita nanti-nantikan. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, catat, minimal ada 3 hal kenapa kita merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak memahami 3 hal ini, maka sulit kita untuk merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Bisa jadi Ramadan datang, bahkan ada yang menjadi beban dengan datangnya Ramadan. Saya pernah mendengar sendiri, ya, ada yang mengatakan, waduh sebentar lagi Ramadan kok datang ya. Cepet kali, kayaknya baru kemarin kan udah datang lagi Ramadan ya. Seolah-olah udah terbayang, tergambar di depan matanya beban-beban Ramadan. Nah maka ini kemudian menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu semuanya. Apakah kita termasuk orang yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan? Ya. Apakah kita termasuk orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Atau yang kedua adalah orang yang merasa takut, khawatir, menjadi beban, nggak suka datangnya Ramadan. Kalau saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu termasuk yang pertama atau yang kedua? Yang senang atau tidak senang? Betul Bu? Senang datang Ramadan? Alhamdulillah. Yang sebelah kanan abang-abang anak-anak semua, senang tak datangnya bulan Ramadan? Alhamdulillah banyak takjil ya. Tuh, kalau hari biasa tak ada takjil, kalau nanti banyak takjil. Salah satunya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa 3 hal tersebut yang membuat kita rindu akan datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, ya, alasan yang pertama, ya. Yang pertama adalah karena usia kita pendek. Apa Bapak Ibu? Karena usia kita pendek. Umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, sehingga amal ibadahnya banyak. Ada di antara mereka ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Dalam sebuah riwayat Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ratusan tahun mereka hidup di muka bumi ini. Sementara usia umat Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu Bapak Ibu, Rasulullah itu meninggal umur berapa? 63 tahun. Ya. 63 tahun. Artinya karena kita adalah umatnya Rasulullah, maka rata-rata orang tinggal di muka bumi ini usianya 60 sampai 70 tahun. Nah ini tengok nih di antara kita berapa nih, ya kan? Tapi juga tidak jaminan. Ada juga yang sudah 70 tahun masih sehat, ada, ya kan? Ya. Ada juga yang di bawah 50 tahun sudah meninggal. Nah, tahu-tahulah kalau tengok bapak-bapak ini kira-kira yang di atas 70 atau di bawah 50. Ya mudah-mudahan usia kita panjang. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka bulan suci Ramadan Allah hadiahkan kepada kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya sama dengan berapa bulan? 1000 bulan atau 83 tahun, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Kalau usia kita sekarang 50 tahun, taruhlah mulai kita taat sama Allah usia 40 tahun. Kemudian kita berjumpa dengan Lailatul Qadar 10 tahun.
maka 83 kali 10 sudah 830 tahun. Artinya kita beribadah seperti kita beribadah selama 830 tahun. Lama kan? Lama. Ya, itu kalau 10 kali kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Karena di sana dikatakan hatta matla'il fajar, sampai keluarnya fajar. Itu ya. Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rindu Bapak Ibu karena usia kita pendek. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita rindu datangnya bulan suci Ramadan. Karena dosa kita banyak. Ayo, mungkin ada di antara kita yang pernah tinggal sholat. Abang-abangnya ada nggak nih yang sholatnya tinggal? Insya Allah nggak ada, tapi kayaknya ada ya kan? Namanya manusia, ya? Yang pernah nyuri mangga. Yang pernah bawa sendal bagus dari masjid. Di warung makan tempe 5 ngaku 3 ya. Ya, bapak-bapak berbohong sama istri. Ya kan? Istri diam-diam ngambil duit suami tanpa izin. Banyak. Waduh, bapak itu curhat banyak katanya. Aduh. Bapaknya kaget, perasaan di kantongnya ada uang 20.000. Kok gak ada ya? Diambil istrinya. Tapi bukan dicuri untuk macam-macam, untuk belanja juga, ya kan? Untuk dimakan, ya. Kalau insya Allah lah, kalau suami istri itu ya tidak macam-macam, insya Allah. Ibu-ibu ada tak yang masih WA-WA-an sama mantannya? Main inbox di Facebook ya, di Instagram DM. Bapak-bapak ada enggak yang kalau handphonenya dipegang istri gemeteran? Blingsetan kayak cacing kepanasan. Takut ketahuan ya. Cepat dihapus. Rupanya ada yang ketinggalan. Ya, kebaca istrinya ya. Kita itu ya kata Rasulullah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Ya. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah, banyak dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh mata kita. Kita merasa seolah-olah tidak ada yang nampak melihat kita. Kemudian kita melakukan maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Padahal di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat raqib dan atid mencatat tulisan amal kita. Pak Budi ini diam-diam dia bermaksiat, ditulis ya. Itu ditulis ya, walaupun di dalam kamar lampunya dimatikan, kita berbuat dosa, Allah tahu, Allah catat. Dosa yang dilakukan oleh mulut kita, berapa sering kita berbohong ya.
Anak-anak ada tak yang pernah membuat ibunya menangis? Tidak ada kan? Ya, kalau ada segeralah meminta maaf. Suami-suami membuat istrinya sampai hatinya tersayat-sayat, segera meminta maaf. Istri pun juga begitu, sudah suaminya kerja, tapi terus-terusan dikomplain-komplain terus. Ya. Nah, segera minta maaf. Banyak dosa kita, tangan kita juga demikian, kaki kita juga demikian. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, kita rindu akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Ya. Allah ampuni dosa hamba-hambanya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita merindukan datangnya bulan suci Ramadan? Karena amal ibadah kita masih sedikit. Disuruh sholat, hanya sekedar sholat 5 waktu saja. Itu pun ngebut, ya, ekspres. Ya. Kita selalu memilih ayatnya ayat yang pendek-pendek saja, seolah Al-Quran isinya qul huwallahu ahad aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bilak, saya yakin jangan dibaca karena agak susah itu ya. Yang sering langganan kayaknya Al-Ikhlas kayaknya, An-Nas itulah. Ya. Suruh sholat sunat rawatib, malas. Suruh datang ke masjid, malas. Puasa, insya Allah kalau puasa nggak malas lah ya. Bapak-bapak ujiannya kalau bekerja di tempat yang panas, ini menjadi ujian tersendiri, hati-hati. Ya. Karena kalau tidak hati-hati kita bisa putus puasanya. Harus kuat. Ya. Malamnya harus sahur dan harus bisa mengukur sendiri, ya, mengukur diri. Kapan waktunya istirahat? Ya. Jangan sampai gara-gara kerja kita tidak berpuasa. Ya. Kemudian apakah cukup berpuasa Ramadan saja? Tidak. Ya. Coba ada yang tahu nggak ini? Kalau kita sholat wajib, ada yang bolong-bolong, pahalanya tidak sempurna karena kita kurang khusyuk atau mungkin kurang pas bacaan maupun gerakannya. Amalan apa yang bisa menambal yang bolong-bolong itu? Amalan apa yang bisa menyempurnakan kekurangan kita pada saat sholat fardu itu? Ada yang tahu? Apa? Hah? Apa tadi? Saya ada yang jawab tadi? Sholat sunnah. Ya. Ini pinter yang dari sini tadi, jawabannya betul-betul terus ini. Sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah rawatib itu berfungsi untuk menambal yang bolong-bolong, yang kurang-kurang dari sholat fardu kita. Lah kalau kemudian kita nggak mau sholat sunnah rawatib, terus bagaimana yang bolong-bolong itu? Ya. Maka penting Bapak Ibu untuk melakukan sholat sunnah. Begitu juga halnya dengan dengan puasa Ramadan. Ya. Jika puasa Ramadan kita tidak sempurna pahalanya, ya, karena mungkin kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka ada puasa sunnah untuk menembel itu, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban dan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya. Puasa sunnah di bulan Sya'ban puasa apa saja. Ya. Boleh Senin Kamis, boleh Ayyamul Bid, boleh puasa sunnah Daud, bahkan puasa, ya pula kita niat puasa Sya'ban pun boleh. Ya. Ini saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, ini adalah peluang buat kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, ya, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia. Jadi nanti pada saat kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana kita menjadikan waktu-waktu kita kalau bisa semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Pak Ustadz? Masa harus sholat terus? Enggak. Masa harus ngaji terus? Enggak. Terus bagaimana ibadah kita? Banyak macam ibadah. Di antaranya adalah dengan berzikir. Beli tasbih yang kecil-kecil. Ya. Jadi pas kita nganggur, kita Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya. Istighfar, sholawat, tasbih. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, ya, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin mahrajan wa min kulli hammin farajan, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan jadikan kesempitan itu menjadi kelapangan. Kesedihan hammin, ya, sedih gelisah menjadi sesuatu yang longgar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jangan pernah lepas dari istighfar. Perbanyak apa tadi Bu? Istighfar. Istighfar yang pendek bunyinya seperti apa? Astaghfirullah. Yang sedang seperti yang kita baca setelah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Yang panjang ada, namanya Sayyidul Istighfar. Ada yang hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ada yang hafal nggak? Nggak ada yang terusan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang membaca ini pagi sore dijamin masuk surga. Bapak Ibu pengen? Nah, hafalkan Sayyidul Istighfar. Nah, sudah jelas tadi ya, ada 3 alasan. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah, ya. Lalu apa yang ingin kita raih dengan ibadah puasa ini? Pasti kita semua tahu. Apa abang-abang? Apa yang kita dapatkan dengan berpuasa ini? Apa? Gelar takwa. Bukan takut ya, takwa. Takwa. Gelar takwa ini adalah predikat gelar yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa dia lebih mulia dari Pak RT. Walaupun Pak RT sudah mulia. Lebih mulia dari Pak RW, lebih mulia dari Pak Lurah, Pak Camat, anggota Dewan, lebih mulia lagi dari bahkan Pak Presiden. Kalau mereka tidak bertakwa. Yang takwa ini adalah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan saudara pun dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi presiden nggak semua orang bisa. Satu Indonesia satu orang aja, ya kan?
Ya. Kalau ada lagi yang mau jadi presiden, dia dianggap makar gitu ya kan. Indonesia satu aja, nggak boleh dua presiden, adanya wakil. Untuk menjadi lurah camat susah, ya, harus pinter, sekolahnya lama. Tapi untuk menjadi orang takwa, insya Allah semua orang bisa. Untuk bisa menjadi gelar S1, dia harus pinter otaknya. Dia juga harus punya biaya untuk kuliah, harus sabar. Ya. Untuk menjadi siapa lagi ya? Kadang butuh uang banyak. Tapi orang yang bertakwa, semua orang bisa. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita ketinggalan. Jangan sampai diborong sama orang kaya. Jangan sampai semua diborong sama pejabat. Udah mereka jadi pejabat, takwa pula. Udah kita susah, takwanya pun kita tak dapat. Ya. Takwa ini harus kita rebut, harus kita raih. Dan kita nanti lebih mulia dari mereka-mereka itu. Ya. Kalau mereka tidak bertakwa. Caranya seperti apa Pak Ustadz? Di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian, puasa yang paling penting adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana," lanjutkan lagi, "imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Yang perlu saya garis bawahi adalah puasanya itu harus karena iman dan mengharap ridho Allah. Ibu-ibu yang badannya gemuk jangan salah niat. Ya. Saya badannya gemuk, susah nak kurus, puasalah. Nah, berarti puasanya karena ingin kurus. Bapak-bapak, saya kalau nggak puasa malu nanti di kantor dibilangin orang saya puasalah. Berarti bukan karena Allah, harus karena Allah. Nanti kalau nggak karena Allah, kita nggak puasa, ikut buka puasa, ikut juga antri, ya. Padahal nggak puasa, ya. Nampak pula kita paling lapar, ya. Padahal sudah makan satu piring. Ya bisa saja. Ya, karena puasa ini kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu terpulang kepadanya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya. Karena puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya. Ya. Hanya Allah yang tahu. Maka puasanya orang-orang yang beriman karena Allah, mereka hati-hati di siang harinya. Ya. Beda dengan puasanya bukan karena Allah. Ya. Puasa, ya, malam kita hajar habis-habisan semua makanan. Kita baru sholat isya, pikirannya sudah pulang ke rumah, masih ada kolak, masih ada macam-macam. Bapak-bapak juga begitu, baru sholat tarawih sebentar, ya, udah nggak tahan lagi. Ya, tapi maklum juga lah ya, karena udah seharian nggak ngerokok kan. Ada jeda waktu antara tarawih sama witir, doa, keluar dulu ngerokok dulu. Ya kan? Ada yang begitu, maklum lah ya. Tapi juga tidak berarti balas dendam, ya. Karena siangnya nggak merokok, malamnya merokok sampai 10 batang misalnya. Itu nanti nggak kelihatan hikmah manfaat daripada puasa. Atau malamnya kemudian begadang sampai tak tertidur, sampai lupa sahur. Siangnya tidur seharian. Bangun-bangun 4:30, enak wak, sebentar lagi buka puasa ya kan. Keluar cari camilan bukaan ya. Setelah itu puasa. Itu tak mendatangkan gelar takwa kalau puasa yang seperti itu. Tapi
Kalau dia tidur karena dia khawatir, saat dia terjaga dia asik dengan handphonenya, dibukalah kemudian di situ di WA, ada di grup gambar orang cewek joget-joget, ada pula di TikTok gambarnya, masya Allah. Nah, daripada hilang pahala puasa, dia tinggalkan itu semua, dia tidur, maka tidurnya berpahala karena tidur dalam rangka menghindari dosa. Saudara dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua sehat dan kita semua Allah sampaikan di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.